pandemi COVID kan sudah berlangsung 1 tahun. Bagaimana angka COVID di Kota Tegal saat ini, Bu? Untuk situasi COVID-19 di Kota Tegal per tanggal 18 Mei 2021, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif untuk warga Kota Tegal jumlah kumulatifnya ada 2.283 orang. Dari 2.283 orang itu yang sembuh ada 2.126 atau recovery rate-nya 93,12%. Itu angka yang cukup baik. Lalu yang meninggal itu kumulatif ada 137. Jadi kalau kita hitung mortality rate atau angka kematiannya itu ada 6%. Saat ini untuk kasus aktif di Kota Tegal itu ada 20 orang. Dari 20 orang itu yang sedang menjalani isolasi mandiri ada 12 orang, sedangkan yang dirawat di rumah sakit ada 8 orang. Dari jumlah kasus yang terkonfirmasi positif, berdasarkan jenis kelamin itu yang paling banyak ternyata wanita. Jadi 57% itu pada wanita, sedangkan 43% itu pada pria. Sedangkan berdasarkan kelompok umur, itu yang paling banyak ternyata usia produktif. Yang paling banyak ini pada usia 35 sampai 45 tahun, yaitu yang paling banyak. Jadi itu yang paling banyak. Kemudian karena sering bepergian ya, sering mobilitasnya cukup tinggi, jadi itu yang kelompok yang paling banyak bepergian. Terus COVID-19 ini juga menyerang anak-anak juga ya. Jadi anak-anak yang umur 0 sampai 5 tahun itu ada 47 anak untuk warga Kota Tegal. Sedangkan yang lebih dari 60 tahun juga ada. Jadi cukup banyak kalau kita lihat datanya. Jadi yang paling banyak itu usia 30 sampai 45 tahun itu ada 639 orang. Kemudian yang 46 sampai 60 tahun ada 584 orang, dan umur 19 sampai 30 tahun itu ada 461 orang. Nah, itu yang usia produktif semuanya ya, usia yang sering mobilitasnya cukup tinggi ya. Lalu kalau kasus harian itu yang puncaknya paling tinggi itu di bulan November akhir, minggu terakhir bulan November. Itu ada 157 kasus yang terkonfirmasi positif dalam satu hari. Nah, makin ke sini itu jumlahnya makin turun. Jadi kalau dilihat grafiknya itu makin turun. Di tahun 2021 ini makin turun, makin landai. Bahkan penambahannya itu paling pernah juga hanya ada penambahan 1 yang terkonfirmasi positif ya. Jadi cukup terkendali untuk saat ini. Yang mudah-mudahan kasus COVID-19 ini bisa segera berakhir. Meskipun sudah landai, tetapi saya menghimbau pada masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ibu, dalam beberapa bulan terakhir itu kan grafiknya menurun ya, bahkan beberapa bulan dikatakan zona kuning seperti itu. Itu capaian tetap landai itu bagaimana, Bu, prosesnya itu? Jadi kami itu memang mengevaluasi COVID-19 ini setiap minggu ya. Setiap hari minggu kita hitung, kita evaluasi capaiannya, progresnya seperti apa ya. Jadi sebelum diberlakukannya PPKM berbasis mikro, memang kita ada di zona orange. Setelah diberlakukannya PPKM mikro, alhamdulillah kita bisa zona kuning, dan itu bertahan dari bulan Februari sampai sekarang itu zonanya kuning. Meskipun angkanya berubah ya, naik turun, tapi kita masih aman di zona kuning ya. Hal ini memang kita pertahankan
untuk kita mengaktifkan Jogotongo ya, Jogotongo yang ada di tiap RW. Jadi setiap RW ini memang diminta untuk ikut berperan serta secara aktif dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Nah, caranya bagaimana? Tentu saja dengan mengingatkan warganya untuk selalu mengimplementasikan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satunya. Kemudian Jogotongo ini, apalagi dalam Lebaran kemarin, itu juga ikut memonitor para pemudik yang datang ke Kota Tegal. Apabila ada pemudik yang datang tidak membawa surat keterangan swab antigen, itu kita lakukan swab antigen di puskesmas, dan apabila ada yang positif langsung kita lakukan isolasi ya, isolasi di tempat isolasi terpusat di Rusunawa. Kemarin ada 685 pemudik yang kita lakukan swab, dan alhamdulillah hanya 2 yang positif, jadi hanya 0,04%. Langsung kita lakukan isolasi di isolasi terpusat di Rusunawa. Itu peran dari masyarakat sangat membantu sekali dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Kalau upaya Dinas Kesehatan di masa libur Lebaran ini bagaimana Bu? Apakah masuknya berhasil Bu? Ya, yang jelas gini ya, memang kita bisa mengendalikan, terkendali lah untuk penyebaran virus COVID-19, tetapi ini tetap belum berakhir, karena kalau belum nol, sama sekali belum nol, itu belum berakhir. Meskipun sudah landai, tetapi kan masih ada yang positif. Selama masih ada yang positif, meskipun hanya 1, tapi itu mempunyai potensi untuk menularkan. Jadi kita tetap waspada, kita tidak mau terjadi seperti di negara lain, ya ada gelombang kedua, gelombang ketiga. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Jadi meskipun kita bisa menekan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif, tetapi tetap pengendalian itu tetap harus kita lakukan, terutama kuncinya adalah di protokol kesehatan ya. Kuncinya tetap di protokol kesehatan, meskipun sudah divaksinasi, meskipun kasusnya sudah turun, tapi protokol kesehatan tidak boleh ditinggalkan ya. Jadi itu yang saya himbau pada masyarakat. Kalau untuk progres vaksinasi di Kota Tegal bagaimana Bu? Ya, vaksinasi untuk di Kota Tegal itu kita mulai dari bulan Januari ya, minggu ketiga kita sudah mulai, diawali dengan tahap pertama kita lakukan pada tenaga kesehatan, dan alhamdulillah untuk capaiannya tenaga kesehatan sudah di atas 100% dari dosis pertama maupun dosis kedua. Lalu kita saat ini sedang pada tahap kedua. Tahap kedua diperuntukkan untuk pelayan publik dan lansia. Nah, untuk pelayan publik juga dosis pertama kita sudah capaiannya sudah lebih dari 100%. Begitu juga dosis keduanya, dosis kedua belum 100% tetapi sedang berlangsung sampai saat ini. Sedangkan untuk lansia itu memang capaiannya baru 26, sekian persen ya. Jadi kita masih harus lakukan sosialisasi dan edukasi ya terhadap masyarakat, terutama pada lansia, untuk mau mengikuti vaksinasi COVID-19 ini. Karena apa? Karena jumlah pasien COVID-19 yang meninggal itu memang paling banyak adalah di usia lebih dari 60 tahun ya. Sehingga kami menghimbau pada masyarakat lansia terutama untuk segera divaksinasi COVID-19.
Ini nanti kita akan lakukan mungkin kita akan jemput bola ya, kita akan jemput bola, kita akan lakukan di Posbindu atau juga mungkin di kelurahan atau di mana nanti kita akan lakukan supaya capaian vaksinasi ini bisa cakupannya bisa baik, terutama untuk lansia. Bu, untuk kendala vaksinasi di lansia itu apa saja, Bu? Ya, karena lansia kan kebetulan untuk lansia itu sudah punya komorbid ya, itu kendalanya sih itu. Terus yang kedua, mungkin kalau lansia kan harus ada yang nganter ya. Kalau lansia itu kan kadang-kadang tidak bisa pergi sendiri, jadi nanti kita akan mendekatkan akses supaya mendekatkan, jadi jemput bola, kita petugas kesehatan yang mendekatkan akses pelayanan vaksinasi. Itu salah satu strateginya. Bu, ini pesan untuk masyarakat apa, Bu? Kalau saya berpesan pada masyarakat untuk ikut berperan serta secara aktif dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ya. Namanya juga pandemi, jadi penularan COVID-19 ini masih terus berlangsung dan kita tidak tahu sampai kapan. Oleh karena itu, sosialisasi edukasi tetap kita lakukan pada seluruh masyarakat, dibantu oleh masyarakat juga. Kemudian testing, tracing, treatment itu tetap kita lakukan ya. Selain itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, kapanpun, pada acara apapun, kita tetap harus selalu ingat protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kalau tidak perlu sekali, tidak usah keluar rumah. Dan apabila masyarakat mungkin ada yang harus belanja ke pasar, nanti pulang dari pasar, pulang dari bepergian, tidak langsung memeluk anggota keluarganya, tetapi harus ganti baju terlebih dahulu, mandi dulu, baru bisa memeluk keluarga tercinta. Ya, mungkin itu himbauan dari saya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.